Nah, udah lah. Udah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di kesempatan pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai kurikulum SMK pada kelompok bisnis dan manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan kejuruan, yaitu kurikulum ekonomi SMK pada kelompok bisnis dan manajemen. Di era yang terus berubah dan penuh persaingan ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat membangun keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Karena itu, kurikulum SMK khususnya di bidang bisnis dan manajemen dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Melalui presentasi ini, kami kita akan melihat bagaimana kurikulum ini disusun, apa saja tantangannya, serta bagaimana upaya peningkatan agar mampu melahirkan generasi yang siap memasuki dunia usaha. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk ke materi pertama, yaitu kepada Ilham. Kepada Ilham, kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator yang sudah memberikan ke saya kesempatan pada kali ini. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama itu adalah pengertian kurikulum SMK tersebut. Kurikulum SMK itu adalah seperangkat rencana pengaturan yang mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di SMK, yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi dalam kelompok bisnis dan manajemen, kurikulum fokus pada kompetensi yang mendukung bidang ekonomi, administrasi, akuntansi, pemasaran, dan juga manajemen. Nah, materi yang kedua ini adalah landasan kurikulum. Di sini ada 4 landasan kurikulum. Yang pertama itu adalah landasan filosofis, yang dimana pendidikan vokasi untuk mengembangkan keterampilan kerja. Nah, yang kedua ini adalah landasan psikologis, yang dimana ini memperhatikan perkembangan peserta didik usia remaja serta kebutuhan belajar kontekstual. Yang ketiga ada landasan sosiologis, yang dimana menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia bisnis. Dan yang terakhir itu adalah landasan yuridis, yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana keputusan Mendikbud terkait struktur kurikulum SMK tersebut. Materi yang ketiga itu adalah tujuan kurikulum ekonomi SMK. Yang pertama itu adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar ekonomi. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami fenomena ekonomi. Dan yang ketiga itu menyiapkan keterampilan dasar bisnis dan juga manajemen. Yang keempat, ada kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, seperti akuntansi, administrasi, perbankan, dan pemasaran. Yang selanjutnya itu ada struktur kurikulum SMK bidang bisnis dan manajemen. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran, dasar-dasar bidang keahlian. Yang pertama ada dasar ekonomi, dasar akuntansi, dasar perbankan, dan juga dasar pemasaran. Yang kedua itu adalah kejuruan atau konsentrasi keahlian, akuntansi dan keuangan, perkantoran, pemasaran, dan juga manajemen. Dan yang terakhir itu ada logistik. Yang ketiga itu adalah mata pelajaran umum atau IPAS, PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Yang keempat itu ada proyek profil pembelajaran Pancasila. Yang kelima ada PKL, praktik kerja lapangan. Baiklah, hanya segitu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ilham. Pemateri kedua yaitu Derisman. Kepada Derisman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ilham tadi.
Selanjutnya yaitu mata pelajaran ekonomi dalam kurikulum SMK. Beberapa mata pelajaran yang dipelajari dalam kurikulum SMK, antara lain yang pertama yaitu pelajaran ekonomi dalam masyarakat, yang kedua kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga ada pasar barang seperti jasa dan tenaga kerja. Yang keempat ada lembaga keuangan. Dan yang kelima ada kewirausahaan seperti perencanaan usaha, sistem ekonomi dan perdagangan, dan dasar analisis ekonomi untuk bisnis. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi. Beberapa kompetensi dasar yang diajarkan dalam pembelajaran ekonomi di SMK. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar ekonomi untuk kegiatan bisnis. Konsep dasar ekonomi membahas bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Intinya, konsep ekonomi membantu bisnis membuat keputusan yang efisien. Yang kedua yaitu menganalisis permintaan, penawaran, dan harga barang. Topik ini menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar. Yang ketiga yaitu menganalisis peran lembaga keuangan bagi dunia usaha. Lembaga keuangan membantu kelancaran bisnis, tidak hanya soal pinjaman, tetapi juga transaksi. Fungsi utamanya menyediakan dana, memudahkan pembayaran, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan usaha. Yang keempat yaitu menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan bisnis. Prinsip ekonomi sama dengan menghasilkan keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal. Yang kelima yaitu mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan data pasar. Peluang usaha ditemukan melalui analisis data pasar. Beberapa langkah untuk menganalisis data pasar yaitu yang pertama mengamati kebutuhan konsumen, yang kedua mengevaluasi pesaing, yang ketiga melihat data penjualan atau survei pasar, yang keempat menganalisis harga pasar, dan yang terakhir yaitu memilih usaha yang sesuai modal, kemampuan, dan keuntungan. Contohnya, jika ada data menunjukkan tren minat tinggi pada minum kekinian, sementara di daerah hanya sedikit penjualnya, maka itu menjadi peluang usaha. Next. Selanjutnya itu contoh kegiatan pembelajaran. Jadi, beberapa contoh pembelajaran yang diajarkan dalam mata pelajaran ekonomi di SMK. Yang pertama yaitu diskusi, studi kasus pasar lokal. Yang kedua ada simulasi permintaan penawaran menggunakan grafik. Yang ketiga observasi terhadap sederhana terkait aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Yang keempat ada proyek mini minimarket sekolah atau simulasi bisnis. Yang kelima ada review laporan keuangan sederhana di kelas akuntansi. Next. Materi selanjutnya penilaian pembelajaran. Beberapa penilaian yang dinilai oleh guru dari mahasiswa ekonomi di SMK, diantaranya yaitu yang pertama yaitu pengetahuan seperti tes tulis, kuis, analisis kasus, dan yang kedua yaitu keterampilan seperti proyek bisnis, presentasi, dan portofolio. Yang ketiga ada sikap seperti kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan dalam tugas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ham. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tantangan dalam implementasi kurikulum SMK. Dalam penerapan kurikulum SMK, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan agar proses pendidikan dapat berjalan optimal. Yang pertama ada perubahan cepat di dunia bisnis, perkembangan teknologi, digitalisasi, dan dinamika pasar membuat kebutuhan kompetensi kerja berubah dengan sangat cepat. Akibatnya, kurikulum SMK seringkali perlu dipengaruhi agar tetap relevan yang sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. Yang kedua yaitu keterbatasan guru yang kompeten. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang mutakhir atau sesuai dengan perkembangan industri. Banyak guru yang membutuhkan pelatihan tambahan agar dapat menguasai teknologi baru, metode pengajaran terkini, dan kompetensi teknis yang dibutuhkan industri.
Nah, yang ketiga, fasilitas pelajaran yang terbatas. Sebagai SMK, masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana seperti laboratorium, peralatan praktik, atau akses teknologi. Padahal, pembelajaran di SMK sangat membutuhkan praktek langsung agar siswa menguasai keterampilan kerja nyata. Nah, yang keempat, keselarasan dengan industri. Kurangnya kerjasama antara sekolah dan dunia industri menyebabkan kurikulum tidak sepenuhnya sesuai dengan standar atau kebutuhan perusahaan. Hal ini membuat lulusan SMK kadang belum siap memenuhi dunia kerja. Nah, yang kedua ada upaya peningkatan kualitas kurikulum. Nah, agar kurikulum SMK dapat berjalan efektif dan menghasilkan lulusan yang kompeten, beberapa langkah strategi perlu dilakukan. Ada kerjasama dengan DUD, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Kolaborasi ini penting agar sekolah memahami kebutuhan kompetensi terkini, memperoleh tempat praktik kerja, serta menyelaraskan pembelajaran dengan standar industri. B. Pembaharui perangkat agar sesuai kebutuhan industri modul, materi ajar, dan silabus harus terus diperbaharui agar relevan dengan perkembangan dunia kerja, perangkat agar modern membantu siswa menguasai keterampilan sesuai tuntutan pasar. Nah, yang ketiga atau C ada peningkatan kompetensi guru, pelatihan dan sertifikasi. Nah, melalui workshop, pelatihan teknis, magang industri, serta sertifikasi kompetensi, guru dapat meningkatkan profesionalisme dan penguasaan keterampilan terbaru. Nah, yang keempat atau D, penerapan pelajaran berbasis proyek dan praktik. Nah, metode pembelajaran BJBL dan praktek lapangan membuat siswa terlibat langsung dalam situasi nyata, sehingga mampu mengembangkan kemampuan analisis, kreatif, teknis, dan problem solving. Nah, baik, itu pemateri dari saya. Nah, dari kesimpulan materi hari ini yaitu kurikulum ekonomi SMK dalam ekonomi kelompok bisnis dan manajemen disusun untuk mencetak lulusan yang kompeten, memiliki kemampuan sesuai bidang keahlian, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja dan teknologi, siap masuk dunia kerja karena telah dibekali pembelajaran yang praktif dan aplikatif. Nah, kurikulum ini menentukan pembelajaran yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan industri modern, dan disiapkan untuk mendukung perkembangan ekonomi saat ini. Demikian prestasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi tentang kurikulum ekonomi SMK kelompok bisnis dan manajemen ini tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga membuat kita lebih paham pentingnya kesiapan menghadapi dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.